Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 lebih memicu akan peremajaan alat utama sistem senjata atau alutsista. Masalahnya ada keterbatasan anggaran militer dan masalah strategi prioritas belanja. Untuk membahas hal ini, pemirsa, inilah dialog Nusantara Petang. Dan saat ini sudah bersama kita ada Dr. Al-Araf, Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif. Selamat sore, Mas Araf. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, Mas Araf, ini memang bangsa Indonesia sedang berduka dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Dari peristiwa tersebut, apa evaluasi yang bisa Anda berikan? Terima kasih Mbak Tasya. Pertama, kami dari Sentra Inisiatif ingin menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas peristiwa ini, khususnya kepada keluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan kuat dalam menghadapi musibah ini. Yang kedua, meski kita prihatin dan berduka atas peristiwa ini, kita perlu melihat peristiwa kecelakaan atau peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala ini dalam bingkai yang lebih besar gitu ya, dalam konteks bahwa memang ada problematika dalam modernisasi alutsista di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap risiko terjadinya kecelakaan alutsista. Nah, kita tahu bahwa kecelakaan alutsista ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya ada kecelakaan pesawat, lalu kemudian kapal, dan sekarang adalah kapal selam dan beberapa kasus lainnya. Hal ini juga sesungguhnya menunjukkan keprihatinan kita terkait dengan kondisi alutsista di Indonesia gitu ya. Yang memang masih dalam satu kondisi yang bermasalah dan masih banyak catatan-catatan terkait dengan upaya modernisasi alutsista itu. Nah, ketiga, tentu akan ada investigasi yang lebih objektif, Mbak Tasya, terkait dengan penyebab mengapa kapal selam ini tenggelam gitu ya. Banyak faktor yang selalu dijadikan alasan mengapa terjadi kecelakaan alutsista. Baik itu pertama faktor karena human error, yang kedua karena persoalan mesin, yang ketiga adalah karena persoalan alam, yang keempat faktor-faktor lainnya. Tapi terlepas dari beragam faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan alutsista, kita harus melihat bahwa semua faktor-faktor itu juga dimungkinkan terjadi karena ada problematika secara lebih besar dalam modernisasi alutsista, yang itu tentu memiliki beberapa catatan. Iya, apa saja? Catatannya adalah tidak bisa dipungkiri bahwa alutsista di Indonesia itu hanya 50% yang layak pakai. Berdasarkan data buku Postur Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan tahun 2007, sebenarnya kesiapan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam kekuatan alutsistanya itu hanya 50%. Artinya 50% itu tidak layak pakai. Nah, sebagian besar yang nggak layak pakai itu kategorinya karena sebagian besar berumur tua, udah lebih 25-30 tahun. Kapal selam ini termasuk adalah satu jenis alutsista yang sudah sangat tua. Meski di negara-negara lain masih ada yang menggunakan, tetapi ada juga di negara-negara lain yang sudah tidak menggunakan kapal selam jenis ini. Nah, namun demikian kita tidak bisa memperbandingkan dengan negara lain yang masih bertahankan, karena sangat tergantung dari bagaimana umur, perawatan, dan maintenance dalam konteks kapal selam tersebut. Nah, oleh karena itu, memang sepantasnya menjadi pertanyaan, seharusnya dalam proses-proses pelatihan tadi, mungkin kapal selam yang digunakan adalah kapal selam yang jenis baru. Kan kita punya 3 itu yang baru. Yang 2 yang kemudian tua dan masih dalam satu proses pasca retrofit sejak 2012. Nah, ini satu problem pertama, bahwa alutsista kita tua dan itu sebagian besar tidak layak pakai. Yang kedua adalah dalam konteks perawatan. Jadi yang pertama dalam konteks pengadaan, yang kedua dalam konteks pengadaan. Dalam konteks pengadaan, banyak pengadaan alutsista itu yang tidak sejalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi Kementerian Pertahanan selalu membuat kebijakan postur pertahanan negara per 5 tahun, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi ada dalam postur pertahanan sejak 2007 kita punya orientasi pembangunan kekuatan alutsista sampai 2029. Jadi setiap 5 tahun kita sudah tahu kita akan beli apa, jenis apa, dan lain sebagainya. Dan seringkali itu inkonsisten kebijakan itu. Misalkan dari tahun 2009 sampai 2024, Indonesia sebenarnya tidak ingin membeli tank jenis main battle tank atau tank jenis berat. Tapi realitasnya di masa pemerintahan SBY kita membeli tank jenis main battle tank, yakni tank Leopard.
dalam orientasi pertahanan kita dari 2009 sampai 2024 harusnya kita hanya membeli tank jenis light tank atau medium tank. Itu keluar dari inkonsistensi kebijakan. Pertanyaannya kenapa terjadi seperti itu? Nah, nanti kita akan lihat faktor-faktor lainnya. Kalau menurut Anda apa penyebabnya? Kenapa akhirnya keluar dari rencana? Ya, memang dalam proses pengadaan alutsista, faktor ketiga adalah tentu problem terbesar terkait dengan adanya pihak-pihak ketiga yang bermain dalam alutsista, Mbak Tasya. Gitu. Pihak-pihak ketiga ini yang sering kita bilang broker yang bermain dalam pengadaan alutsista yang kemudian menawarkan terhadap Kementerian Pertahanan ataupun aktor-aktor pertahanan untuk membeli dan merayu peralatan jenis ini saja saat ini kita beli. Nah, permainan-permainan ini yang kemudian menimbulkan markup sehingga kemudian menimbulkan kondisi alutsista dalam kondisi yang under spec atau di bawah standar. Nah, kalau di bawah standar akhirnya perlengkapannya tidak cukup kuat, tidak cukup mumpuni dan terjadilah berbagai kesalahan itu. Nah, pemerintah seharusnya mendorong secara serius untuk pengadaan alutsista itu harus G2G, government to government atau government langsung ke produsennya langsung gitu. Tidak kemudian melibatkan pihak ketiga. Ini menjadi catatan kita dalam beberapa kasus seperti pembelian skandal Sukhoi yang melibatkan pihak ketiga pada masa itu dan kemudian dipantau oleh KPK juga Komisi 1. Nah, ini permainan yang ketiga. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena yang keempat, faktor transparansi dan akuntabilitas gitu. Hampir tidak ada ruang institusi yang memiliki pengawasan yang kuat terhadap institusi Kementerian Pertahanan. KPK tidak bisa masuk dalam domain Kementerian Pertahanan. Sementara Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran besar untuk dana minimum essential force saja dari 2009 per 5 tahun dianggarkan 150 triliun per multi years sampai 2024 dan program itu terus berlangsung. Pertanyaannya, bagaimana memantau anggaran sebesar itu untuk pengadaan alutsista yang tepat? Nah, ini problem transparansi dan akuntabilitas menjadi kendala yang menimbulkan kondisi alutsista dalam kondisi under spec. Harusnya dengan pesawat dengan rudal atau dengan peluru, tapi tidak ada, radarnya nggak ada. Lalu kemudian kondisinya di dalam situasi kondisi yang under spec. Alutsista yang tua yang perawatannya harus jauh lebih baik, tapi tidak dilakukan dengan lebih baik. Sulit saya membayangkan, Mbak Tasya, misalkan kita punya milik kapal selam Nanggala yang diproduksi dari Jerman. Tetapi mengapa kita memperbaiki perawatannya kepada Korea Selatan gitu? Yang jelas-jelas tentu ini pertanyaan besar, mengapa kita tidak memperbaiki ke Jerman gitu? Padahal kita bisa melakukan itu yang merupakan porsi pertama. Ya, kalau teman-teman saya bilang, kenapa mobil BMW harus diperbaiki di bengkel Kia atau bengkel Toyota, kan tidak nyambung gitu. Harusnya mobil BMW diperbaiki di bengkel BMW. Menurut Anda apa penyebabnya? Ya itu tadi, faktor-faktor permainan dalam pengadaan alutsista itu terkait dengan adanya pihak ketiga, adanya permainan antara pemerintah, DPR dalam konteks pengadaan alutsista, sehingga kemudian terjadi skandal, lalu kemudian perburuan rente dalam pengadaan alutsista itu menjadi satu hal yang menggiurkan. Iya, kalau menurut Anda tadi kan seperti KPK dan beberapa lembaga lainnya sepertinya sulit sekali untuk masuk untuk memantau dan mengawasi. Nah, ini apa penyebab kenapa mereka begitu sulit untuk bisa memantau dan mengawasi? Ya, karena militer, Kementerian Pertahanan selalu berlindung terhadap dua hal. Pertama adalah dalih rahasia negara. Jadi selalu kemudian kalau kita meminta terkait dengan skandal-skandal, Kementerian Pertahanan selalu bilang terkait ini rahasia negara. Waktu skandal Sukhoi kita meminta performa invoice, Kementerian Pertahanan nggak berani dibuka. KPK sama DPR meminta juga nggak bisa dibuka dengan dalih rahasia negara. Ini menurut saya sesuatu yang kurang tepat gitu terkait dengan dalih itu hanya menjadi alasan. Yang kedua adalah militer masih tunduk dalam rezim hukum peradilan militer gitu, sehingga kemudian mereka selalu beranggapan bahwa penyidik mereka adalah bukan KPK, sehingga KPK tidak bisa masuk dalam domain itu. Sepanjang Undang-Undang Nomor 3197 tentang peradilan militer masih ada, maka mereka akan berlindung di balik itu. Oleh karenanya, agar KPK bisa masuk, maka reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 3197 tentang peradilan militer itu harus dilakukan. Baik. Supaya apa? Supaya ada institusi independen yang bisa memantau, menginvestigasi, dan menyelidiki penggunaan anggaran yang cukup besar oleh Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista. Supaya apa? Agar alutsista kita mumpuni, agar alutsista kita benar-benar kuat, tidak dalam kondisi under spec. Baik. Sudah cukuplah mengorbankan para prajurit itu menjadi bagian dari korban dalam permainan alutsista. Kasihan para prajurit ini dalam situasi di lapangan harus menggunakan alutsista yang bekas, alutsista yang tua, alutsista yang penuh dengan permainan-permainan dalam level elit politik.
Baik, ya reformasi peradilan militer begitu ya perlu dilakukan. Baik, Mas Araf, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih membicarakan mengenai problematika modernisasi alutsista bersama dengan Mas Araf. Mas Araf, ini tadi Anda mengatakan perlu adanya reformasi peradilan militer begitu ya, supaya ada kedepannya transparansi di dalam realisasi anggaran. Nah ini berbicara mengenai anggaran, sebenarnya anggaran untuk pertahanan Indonesia sendiri kan memang lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara di Asia begitu ya? Ya, memang anggaran pertahanan itu sangat tergantung dari tingkat GDP ekonomi yang ada di negara tersebut gitu ya. Dan realitasnya Indonesia misalnya masih di bawah 1% ya dalam konteks anggaran sektor pertahanan. Tapi dalam konteks anggaran pertahanan umum sebenarnya kita berada nomor 2 untuk sektor pertahanan ya. Sehingga kemudian itu sudah lumayan lah. Yang kedua sebenarnya penting juga untuk melihat di luar anggaran tersebut terkait dengan program minimum essential force atau MEF. Yeah. Jadi secara spesifik modernisasi alutsista itu ada di program MEF. Sehingga program MEF itu harus efektif, harus efisien dan harus fokus realisasinya. Nah saya melihat Mbak Tasya, ini realisasi program-program Kementerian Pertanian tidak fokus gitu. Bukan untuk memperkuat komponen utama dalam hal ini memperkuat alat pertahanan negara, tetapi memperkuat hal-hal yang sesungguhnya tidak urgent. Saya ambil contoh ya, harusnya dalam penguatan pertahanan ada 2 aspek yang penting kita perkuat. Pertama, modernisasi alutsista, yang kedua adalah profesionalis prajurit. Kita tahu anggaran pertahanan kita terbatas, krisis ekonomi global karena pandemi, lalu kemudian ada situasi kita harus efektif dan efisien. Sehingga dalam situasi itu kita harus prioritas dong. Apa prioritas kita? Memperkuat komponen utama. Siapa komponen utama? TNI. Apa yang diperlukan oleh TNI? Pertama, alutsista yang modern, yang kedua tentara yang profesional. Apa ukuran tentara yang profesional? Tentara harus sejahtera, well paid, tentara harus terlatih well trained, tentara harus terdidik well educated, dan tentara harus siap senjatanya sama well equipped. Nah 2 hal itu harus dilakukan. Nah semua konsentrasi energi anggaran kita yang dimiliki sektor pertahanan itu harus difokuskan ke sana gitu, sehingga program-program yang tidak relevan dengan komponen utama itu kita hapuskan. Nah apa yang terjadi dalam Kementerian Pertahanan hari ini adalah tidak fokus. Hal-hal yang tidak menjadi fokus utama dianggarkan dan dibuat. Misalkan Kementerian Pertahanan membuat program tentang bela negara, menghabiskan anggaran sekian besar. Kementerian Pertahanan akan membuat komponen cadangan, tentara cadangan yang tidak relevan, komponen utamanya aja masih dalam kondisi 50% yang layak pakai, ngapain membuat tentara cadangan yang tentu akan menghabiskan anggaran. Kurang lebih selama 1 tahun akan habis 1 triliun rupiah. Lalu Kementerian Pertahanan terlibat dalam program cetak sawah, melibatkan militer untuk food estate, ketahanan pangan. Itu bukan domain Kementerian Pertahanan, itu domain Kementerian Pertanian. Jadi banyak hal-hal yang kemudian kita tidak prioritas sehingga kehilangan fokus dan kemudian anggaran juga menjadi tidak efektif dan efisien. Padahal tadi seperti kata Mbak Tasya katakan bahwa di kawasan Asia Tenggara kita cukup rendah dan kita memiliki anggaran yang terbatas. Benar, oleh karena kita harus efisien dan efektif. Tapi kita tidak melakukan itu. Inilah yang kemudian carut-marut pengadaan alutsista berdampak terhadap kesiapan alutsista di Indonesia. Ada 4 problem utama dalam hal itu. Pertama adalah pengadaan yang tidak bermasalah, perawatan yang bermasalah, lalu kemudian pembiayaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, dan pengawasan yang tidak efektif karena tidak ada lembaga independen yang mengawasi. Ini yang kemudian menimbulkan sengkarut dalam pengadaan alutsista kita dan akhirnya menimbulkan secara langsung atau tidak langsung terhadap berbagainya insiden kecelakaan itu, Mbak Tasya. Iya, seberapa besar pengaruh dari penyetopan peremajaan alutsista yang dilakukan pada tahun 1998 sampai 2008 sehingga memang yang akhirnya dilanjutkan dengan restrukturisasi minimum essential force itu kan, Mas Araf ya. Nah ini seberapa berdampaknya penyetopan peremajaan alutsista di tahun itu? Ya, memang proses peremajaan alutsista itu pernah mengalami satu kondisi pada era 98, tetapi kemudian Indonesia bangkit dan kemudian mencoba mencari jalan keluar untuk melakukan pembangunan kekuatan alutsista kita. Nah, oleh karena itu ada evaluasi yang mendalam dan muncullah kebijakan produk strategis pertahanan pada tahun 2007. Buku postur pertahanan, buku putih pertahanan, rencana strategi pertahanan, doktrin pertahanan.
Sejak 2007 Indonesia menyiapkan agenda dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sampai 2029 untuk meningkatkan kapasitas minimum sehingga muncullah minimum essential force. Realisasi dilakukan dari 2009 dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Yang kurang dari kita adalah bagaimana memantau program MF ini, Mbak. Sebenarnya kalau kita konsisten dengan konsep yang kita bangun sejak 2007, program MF dilakukan dengan tahapan yang jelas dan kemudian transparansi dan akuntabilitas dilakukan, maka kita sudah cukup lumayan untuk membangun kekuatan alutsista meski masih dalam tahap minimum gitu ya. Karena tentu untuk membangun alutsista tidak mungkin dilakukan dalam sekejap, besok langsung jadi kuat, itu tidak ada. Semua negara yang mapan pun, seperti Amerika Serikat dengan negara Eropa, membangun itu secara bertahap. Nah, itu kita sadar, kita pahami. Oleh karenanya kita memiliki tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini harus dilakukan secara konsisten gitu. Nah, ketika rencana itu dibangun, jangan diganggu dengan permainan-permainan yang kemudian mengganggu dan merusak tata perencanaan tadi, sehingga mengganggu pengadaan, perawatan, pengawasan, dan pembiayaan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi bermasalah, Mbak Tasya. Iya, padahal sebenarnya memang ini harusnya merupakan bagian dari rencana strategis begitu ya, supaya MEF ini bisa berhasil. Nah, ini menurut Anda seberapa besar sih peran dari Menteri Pertahanan pada saat ini untuk tercapainya keberhasilan dari Renstra tersebut? Karena kalau kita sempat ingat beberapa waktu lalu, ini Menhan juga sempat dikritik karena pernah membeli jet fighter Typhoon bekas dari Austria, begitu kan? Iya, betul sekali. Menteri Pertahanan saya tidak melihat, misalkan hari ini belum membuat buku postur pertahanan negara ya, sehingga kita tidak tahu. Yang kedua, lebih banyak mengedepankan pengadaan-pengadaan yang justru bermasalah, seperti pembelian dari Austria itu yang di Austria sendiri dipermasalahkan gitu, tetapi mendapatkan kritik dari masyarakat terkait dengan pembelian jet tersebut tetap dilanjutkan ya. Nah, saya nggak mengerti ya, peran masyarakat sipil atau DPR yang juga mengkritisi hal tersebut tidak dianggap oleh Menteri Pertahanan dan Pengadaan Alutsista. Sehingga menurut saya ini jadi satu catatan. Yang ketiga adalah dalam konteks prioritas Kementerian Pertahanan. Saya tidak melihat nih prioritas pembangunan alutsista dalam Kementerian Pertahanan untuk membangun apa. Hanya menyatakan kita akan melakukan permajaan. Dari sejak tahun 2009, semua Menteri Pertahanan selalu ingin melakukan permajaan. Yang saya inginkan adalah bagaimana konsep Anda. Kalau ingin melakukan permajaan, maka harus fokus dengan prioritas anggarannya dong. Untuk apa? Ya untuk penguatan alutsista. Tapi nyatanya mana? Kan tidak. Anggarannya digunakan untuk anggaran-anggaran yang bukan menjadi bidang pertahanan, seperti pembentukan komponen cadangan, untuk program cetak sawah, lalu kemudian program-program bela negara yang menurut saya irrelevan, tidak relevan. Karena hal-hal yang paling penting adalah hari ini memperkuat alutsista dan kesejahteraan prajurit. Itu nomor dua hal yang harus dipikirkan oleh Kementerian Pertahanan dan kita harus fokus. Dan jangan lagi membeli alutsista bekas, Mbak Tasya. Pembelian alutsista bekas itu rawan dalam kondisi permainan. Alutsista bekas, alutsista tua mainnya nanti pada level retrofit ya. Pada proses retrofit itulah kemudian anggaran dipermainkan karena kita tidak tahu ukuran retrofit. Kalau di bengkel itu nggak ada standarnya. Kalau kita beli baru itu ada standar, dan misalnya kita mau beli Sukhoi, maka kita bisa melihat dalam rosoboron ekspor di internet jenis apa harganya sekian, tahu kita. Jadi kalau pemerintah bermain. Tapi kalau bekas kita tidak tahu harganya berapa, ketika masuk bengkel kita tahu harga sudah berapa. Belum lagi nanti pemeliharaannya juga akan lebih mahal begitu ya? Pemeliharaannya akan lebih mahal dan risiko terhadap prajuritnya tinggi. Tidak bisa dipungkiri, jangankan membeli alutsista seperti helikopter, kapal, apalagi kapal selam, ya. Kita beli mobil aja kalau bekas, kita khawatir kalau misalnya dari sini mudik, misalnya Jawa Timur, ya kan, semua harus disiapkan dan lain sebagainya. Jadi beli mobil aja kita khawatir kalau bekas untuk jarak jauh, apalagi dengan kapal, pesawat, ya. Kalau mobil mogok di tengah jalan bisa diperbaiki, nggak menimbulkan kecelakaan. Tapi kalau pesawat ataupun kapal atau kapal selam mogok di tengah jalan, bagaimana memperbaikinya? Nah, ini resiko alutsista bekas. Jadi buat kami, koalisi masyarakat sipil menganggap stop pembelian alutsista bekas, kita fokus pembelian alutsista yang baru, meski dikit kita dapat, tapi kita bisa membangun secara bertahap. Gitu ya. Kalaupun sangat tepat pembelian bekas dilakukan, jangan yang terlalu tua, jangan yang terlalu jelek, dan dipastikan pemeliharaannya benar-benar terbaik. Jadi buat saya, pembelian alutsista bekas merupakan sesuatu yang harus dihindari. Nah, Kementerian Pertahanan harus fokus untuk hal itu, jangan kemana-mana prioritas pertahanannya. Jadi buat saya, Presiden harus mengevaluasi Menteri Pertahanan
terkait dengan transformasi pertahanan di era saat ini yang menurut kami tidak membangun transformasi secara modern, transparan, dan akuntabel. Hari ini saja rapat dengan DPR, saya dengar di berbagai berita bahwa Menteri Pertahanan tidak mau membuka anggaran karena alasan transparansi dan akuntabel. Transparansi dan persoalan ketutupan, resim rahasia negara, dan lain sebagainya. Wah, menurut saya ini sesuatu yang tidak baik dalam pembangunan transformasi pertahanan yang modern, yang transparan dan akuntabel itu. Jadi saya berharap Presiden bisa mengevaluasi Menteri Pertahanan untuk mengecek ulang tentang upaya transformasi pertahanan sudah berjalan baik dan benar atau belum. Baik, selain dari Presiden harus mengevaluasi kinerja dari Menteri Pertahanan dalam hal peran, dalam hal transparansi dan juga peran untuk rencana strategis ke depannya, dan konsepnya seperti tadi yang Anda katakan ini konsepnya seperti apa. Tetapi di sisi lain ini tentu kita tahu bahwa untuk membeli alutsista yang baru ini kan tentunya harganya juga cukup mahal, memerlukan anggaran yang cukup besar, sementara kita saat ini sedang masa pandemi dan tentunya perlu rencana strategis supaya bisa membeli dengan efektif dan efisien begitu ya. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kita semua ingin mengetahui seperti apa konsep dari Menteri Pertahanan sendiri. Nah, kalau Anda sendiri menyarankan konsep seperti apa yang harus dilakukan untuk perencanaan supaya nanti akan terjadi reformasi di bidang pertahanan ini? Transformasi pertahanan pertama harus dibangun dari kebijakan. Jadi kebijakan Kementerian Pertahanan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 3 2002 disebutkan bahwa dalam membangun kekuatan pertahanan, Presiden akan membuat Jakpro Hamlet, kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat oleh Presiden. Lalu kemudian dari Jakpro Hamlet, Menteri Pertahanan akan membuat kebijakan umum pertahanan negara yang didalami terdiri dari berbagai hal, termasuk terkait dengan proses transformasi pertahanan untuk akuisisi pertahanan terkait alutsista. Dari situ kemudian baru diturunkan dalam proses pengadaan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Tapi mengingat kita proses transformasi pertahanan sudah dilakukan sejak 2009 dengan program MEF, maka sebaiknya program itu dilanjutkan dengan tahapan yang lebih jelas gitu. Tapi program itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, harus efektif dan efisien, sehingga kemudian kita bisa melihat dengan terang benderang bahwa memang benar objektivitas itu terjadi gitu. Supaya jangan ada ketertutupan dalam proses hal itu, karena kalau sesuatu yang tertutup, sesuatu yang gelap, pasti terjadi penyimpangan. Nah, ini yang sangat amat menjadi catatan buat teman-teman di masyarakat sipil. Yang kedua adalah Kementerian Pertahanan harus fokus, Mbak, untuk membangun kekuatan pertahanannya, komponen utama. Hal-hal lainnya tidak menjadi sesuatu yang penting. Udahlah tentang komponen cadangan, bela negara, program cetak sawah di stop dulu. Fokus, kita harus membuat komponen utama. Kita butuh TNI yang kuat, kita butuh tentara yang modern, kita harus membangun prajurit yang kuat. Kasihan para prajurit selalu menjadi korban dalam satu proses transformasi pertahanan yang tidak cukup baik dilakukan. Baik, jadi perlu adanya evaluasi kinerja Menteri Pertahanan, kemudian juga harus ada transparansi dari anggaran yang ada saat ini, begitu ya. Kemudian juga harus ada juga fokus yang jelas dan juga prioritas yang tepat begitu untuk bisa melakukan transformasi di pertahanan ini. Baik, Mas Araf, terima kasih. Ada satu hal dalam jangka pendek, Mbak Tasya. Saya meminta Presiden segera membuat tim independen untuk audit alutsista di Indonesia. Gitu. Tim independen itu melibatkan BPK, para penyidik KPK yang bagus seperti Novel Baswedan, dan kemudian akademisi dan masyarakat sipil. Tidak dilakukan oleh TNI, tidak dilakukan oleh DPR, tidak dilakukan oleh KKIP, tidak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Mereka boleh ada sebagai perwakilan, tapi harus dominannya dari KPK, BPK, masyarakat sipil, dan akademisi. Tim independen akan mengaudit alutsista Indonesia secara keseluruhan, khususnya pada alutsista yang sudah berumur 20 tahun, untuk mengecek apakah ini layak pakai atau tidak, apakah ini bermasalah atau tidak, sehingga kemudian ada kepastian yang jelas. Nah, pasca audit itu baru kemudian di tengah proses audit itu, alutsista yang berada di umur 20 tahun sebaiknya tidak digunakan terlebih dahulu. Sampai audit selesai baru dinyatakan yang ini yang masih relevan, yang masih bisa digunakan, yang masih siap, nah ini baru kemudian boleh digunakan. Kalau kemudian yang ini tidak bisa, maka jangan dipaksakan digunakan. Karena saya khawatir kalau kemudian audit dilakukan oleh internal TNI, pasti ujungnya karena ada keterbatasan demi Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya, akhirnya dipaksakan. Nah, para prajurit akhirnya hanya berkata siap aja untuk menggunakan alutsista tersebut,
meski mereka menyadari bahwa alutsista tersebut tidak layak pakai. Gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap Presiden segera membentuk tim independen untuk audit independen terhadap alutsista di Indonesia. Baik, tim independen dari untuk iya. Ya, audit alutsista. Baik, Mas Araf, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, itulah tadi Dr. Al Araf, Ketua Badan Pengurus dari Center Initiative. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tasya, selamat sore. Sore.